Halo sahabat pendidikan, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Agung Wirayama akan membahas degradasi moral. Hal ini adalah upaya dalam penyelesaian tugas pada mata kuliah Public Speaking yang diampu oleh Bapak Atsmat Sabir SPD MPD. Adapun pentingnya saya membahas degradasi moral agar kita tahu dan paham apa itu degradasi moral dan contoh degradasi moral dan upaya dalam meminimalisir degradasi moral. Oke, kita lanjut. Apa itu degradasi moral? Degradasi moral ialah bentuk dari melemahnya suatu nilai budaya yang terjadi pada masyarakat yang mengarah pada terbentuknya suatu budaya baru. Dalam penelitian salah satu dosen UMSIDA, yakni Dr. Budi Haryanto MPD, membahas tentang degradasi moral sebagai dampak era digital. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan degradasi moral yang terjadi sebagai bagian digital dan juga pemberian penjelasan dari sisi agama dalam bagaimana menyikapi adanya degradasi moral yang terjadi saat ini sebagai dampak digitalisasi. Era digital memberikan kepraktisan, kemudahan, dan kebahagiaan bagi manusia yang jauh menjadi dekat dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Salah satu noda hitam dalam zaman perkembangan teknologi ialah munculnya degradasi moral yang berdampak pada norma kesopanan, beragama, dan keramah tamahan semakin tergerus. Dan peristiwa ini terjadi pada semua kalangan masyarakat sekarang. Bahkan sekarang masyarakat menganggap suatu hal bisa menjadi contoh oleh orang lain. Karena pengaruh digitalisasi, banyak terjadi penyimpangan batas bersikap sopan dan moralitas. Jika dulu suatu hal dianggap tabu, sekarang menjadi biasa. Sesuatu yang dianggap mustahil bisa saja terjadi. Adapun beberapa contoh degradasi moral. Yang pertama terjadi di kalangan politik. Banyak oknum pejabat publik memunculkan perilaku buruk dan cara melakukan pelanggaran-pelanggaran kemerosotan moral di ranah ini ditunjukkan dengan banyaknya korupsi dan kasus lainnya. Korupsi semakin kesini semakin diwajarkan. Banyak kasus penyimpangan norma yang terjadi di kalangan politik, seperti dugaan pidana pencucian uang dalam kasus yang menjerat mantan pejabat di Dijen Pajak. Kementerian Keuangan diduga melakukan gratifikasi. Lalu di Kementerian Agama juga telah terjadi korupsi penggandaan kitab suci Al-Quran. Yang kedua, public figure. Era digital ini berpengaruh dalam terbentuknya citra public figure dalam membantu mereka dalam menaikkan popularitas. Dengan kata lain, apa yang mereka pertontonkan pada publik menjadi suatu daya tarik yang menjadikan bagaimana masyarakat memandang mereka. Tak hanya memperburuk citra mereka saja, tapi tindakan public figure juga berdampak pada penggemar untuk melakukan hal yang sama, karena mereka memiliki pengaruh sangat besar kepada masyarakat. Semakin terbentuknya public figure yang mengatakan bahwa mereka hamil di luar nikah, membuat kejadian ini diwajarkan oleh masyarakat dan tidak jarang juga ditiru. Selain itu, ada pula figur yang mengatakan bahwa siapapun boleh memakai pakaian apapun karena pakaian tidak memiliki gender identity. Secara tidak langsung, mereka mendukung gerakan LGBT yang tentu dilarang oleh agama dan negara. Norma yang banyak mengalami degradasi merupakan hasil penelitian menggunakan metode literatur review ini menghasilkan dua indikasi terjadinya degradasi moral, yaitu penyimpangan norma sosial dan norma kesopanan. Pelanggaran norma sosial yang banyak terjadi di masyarakat adalah semakin maraknya korupsi dan penipuan online, sedangkan penyimpangan norma kesopanan
sering terjadi di kalangan anak sekolah seperti malas mengerjakan tugas, melanggar aturan sekolah, dan berkelahi serta bullying. Adapun cara untuk meminimalisir degradasi moral yaitu kita perlu melakukan penguatan agama sehingga kita sadar dan selalu terjaga untuk tidak melakukan degradasi moral. Selanjutnya, pendekatan diri pada Sang Pencipta. Pendekatan diri pada Sang Pencipta membawa kita agar terus melakukan hal-hal baik dan meninggalkan hal buruk yang merupakan larangan dari Pencipta. Selanjutnya, menjaga hubungan baik dengan Pencipta. Tentu saja dengan menjaga hubungan baik dengan Pencipta, kita akan jauh dari penyimpangan dan perlakuan yang tidak baik, sehingga menjauhkan kita dari degradasi moral. Selanjutnya, menjaga hubungan dengan sesama. Pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama kita mampu menjauhkan kita dari degradasi moral. Hal ini dikarenakan dengan menjaga hubungan sesama kita, maka kita akan secara tidak langsung saling mengingatkan atau saling menegur jika terjadinya penyimpangan terhadap diri kita atau di lingkungan kita. Baik, itu saja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh sahabat-sahabat yang menonton video ini. Terima kasih telah menonton. Saya Agung Wirayama, pamit undur diri.